Garuda TV, kita dan cinta. Aduh, kira-kira kita akan bahas apa ya hari ini ya? Tapi kalau bahas sendirian nggak seru, makanya langsung aja kita panggil ya Mas Ferry Purwo. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Belum ditanya udah jawab alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Mas, kita akan berbincang dengan dua bintang tamu kita hari ini. Ini kalau dilihat dari nama deh ya. Dan namanya nama. siapa? Namanya ya nanti kan Oh. tadi udah baca pasti kan bintang tamu kita siapa aja. Ini kira-kira ada sesuatu nggak yang bisa kita kulik? Pasti banyak. Karena nanti kita mau lihat, kalau lihat dari namanya tuh, kita mau bicara tentang jatuh cinta berkali-kali, tapi sakit hatinya juga berkali-kali. Oh, jadi ini lebih ke permasalahan percintaan ya. Tapi kayaknya ini berhubung karena ini salah satu sahabat aku. Jadi aku lumayan sedikit Paham. tahu lah tentang masalah percintaan dia ya. Ya, kita panggil aja langsung ya, Soraya Rashid. Halo. 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 Apa kabar, Beb? Ya ampun, apa kabar, Beb? Udah lama tak sih. Aduh dong sayang. Ya ampun. Kamu dengar katanya ya, bilang katanya ini, kan aku tanya, ini kalau dari nama bintang tamu kita yang kali ini tuh masalahnya apa sih Mas? Bukan masalah sih, apa yang bisa dikulik? Katanya percintaan Iya, berkali-kali jatuh cinta, tapi berkali-kali juga sama orang yang berbeda. kecewanya. sama orang yang berbeda. Sama orang berbeda dong. Lah, emang ada yang beda kan? Soraya Hairana Al-Rashid. Lengkap banget. Namanya bagus ya? Bagus lah. Namanya bagus banget. Kayak orangnya. Kayak orangnya, kan? Kayak orangnya bagus. Seorang aktris, penyanyi, dan presenter. Ini Soraya mulai dikenal setelah memerankan karakter Imas di Preman Pensiun di tahun 2015. Abis itu dia juga orang makin tahu tuh karena jadi salah satu host di salah satu program di televisi sebelah. Ya kan bareng. Ini kan bareng di televisi. Karena kan sekarang syutingnya adem, biasanya kita Enak ya, panas-panasan biasanya loh. kita panas-panasan kalau syuting. Sekarang dingin. Nah ini orangnya tuh ini banget Mas, suka banget adventure. Suka banget mencoba sesuatu yang baru. Termasuk Jadi, urusan cinta, iya. yang baru terus, random ya. Itulah nanti dulu Mas ini Belum boleh jawab ya, Kita ya dong kita kedua aja ngomongin deh. olahraga dulu, bisa nggak jangan kesana dulu. Kita ngomongin olahraga dulu. Ini si Ayah tuh emang hobinya tuh, kenapa sih kamu tuh, aku bingung kemarin rajin banget dia free dive. Sampai dalam, aku tuh kalau lihat dia tuh kayak ngap Mas, tuh free dive yang nggak pakai apa-apa kan, bener ke dalam gitu aku kayak, nggak bisa kalau gue sih udah. Tahan nafas. Dia udah ngap. Dia udah biasa kayak menahan sesak di dada kali. Nahan-nahan sesuatu yang gak enak tuh udah biasa. Katanya nggak boleh dulu nih, enggak juga. Enak banget maksudnya. Kenapa sih kamu suka banget yang adventure gitu? Aku suka adrenalin junkie aja. Jadi mencari sesuatu yang memacu adrenalin. Challenge. Iya, penasaran aja orangnya. Terus kalau misalnya terakhir kan lagi free dive. Free dive itu ngelatih kita buat untuk belajar beradaptasi di kondisi yang nggak nyaman. Kayak kita kan tahan nafas, sebenarnya kan kita harusnya nafas, tapi kita di air untuk tidak tahan nafas gitu. Sama kalau di kondisi-kondisi lain juga misalnya kayak biasa adem terus kegerahan, kepanasan itu ya biasa gitu. Jadi dibiasain aja hal-hal yang nggak biasa. Berarti so far yang paling ekstrim yang pernah kamu lakuin olahraga apa? Sebenarnya salah satu olahraga paling berbahaya di dunia kan free dive sama scuba diving. Itu aku udah coba juga. Skydive juga? Skydive aku pengen banget, itu masih wishlist sih, tapi belum. Berarti so far free dive tuh yang paling ekstrim Iya, yang kamu lakuin? sama diving juga. Sama diving ya, karena kita nggak ada yang tahu ya apa yang di dalam laut Iya, tuh. iya. Kalau kita Unpredictable. Yes, makanya. Nah ini si Ayah ini, Soraya Rashid tuh kemarin lagi hits tuh. Apaan? Hits. Karena ini emang orangnya tuh berani banget coba segala sesuatunya Mas. Bagus Makanya dong. iya bagus banget. Jadi salah satunya totalitas dalam bekerja. Jadi Sama. di program berikut itu, program itu dia pernah bawa truk. Gak cuma truk doang kan yang kamu bawa? Apa aja sih yang disuruh kreatif aku bawa aja. Kuda pernah kuda? Kuda emang pernah berkuda juga. Pernah berkuda tapi pas Tapi pas shoot enggak sih. Apa yang pernah kamu bawa? Truk. Truk, ya mobil bak, bajai, Beca. beca, semua deh. Semua. Apa lagi ya? Banyak deh gitu, tapi mungkin yang paling orang-orang notice tuh yang truk. Karena kesannya piawai banget, tapi emang udah beberapa kali sih soalnya naik truk udah sering, disuruh bawa truk udah sering. Antar kota? Iya, emang ini SJ-an. Tapi emang luar biasa sih, pokoknya emang bener-bener salut lah kalau sama Ayah tuh emang dedikasinya sama pekerjaan luar biasa. Tepuk tangan lagi buat teman aku ini, sahabat aku.
Termasuk dedikasinya untuk masalah percintaan, aku mau tanya nih Mas ya. Kalau dedikasi dalam masalah percintaan, kira-kira dia gimana ya? Biasanya kan dia main ekstrim-ekstrim tuh seneng. Hubungannya juga agak-agak ekstrim, suka ekstrim-ekstrim. Ya kan nangis sesuatu hal yang berkaitan dengan diri seseorang bisa dilihat dari karakternya dari situ sama. Nanti itu menjalar kepada aspek kehidupan yang lain hampir sama. Kalau bicara tentang ekstrim soal percintaan ya itu tadi, kan dia kan selalu totalitas. Begitu juga dengan soal perasaan. Wah, Ya kan? bener lagi. Dia totalitas banget, sangat totalitasnya sampai pada akhirnya dia sudah banyak mengalami hal yang kecewa tadi. Karena kan dia udah total tapi pasangannya tidak total. Nah itu akhirnya kecewanya jadi berkali-kali gitu. Nah tapi memang yang menarik juga adalah biasanya orang tuh kan punya sebuah idealismenya itu ada, misalnya kalau punya pasangan laki-laki itu yang beginilah, di mata dia idealnya tuh ini. Kalau ini kan enggak. Dia Kriteria kita contoh ya kriteria. kriterianya itu bisa sangat random gitu. Sehingga jadi bagi dia yang penting menantang atau yang cool gitu, yang itu dia bisa kejar gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Bukan yang terlalu flat gitu. Kan ada yang udah itu aja gitu ya, standarnya itu gitu. Nah ini dia lebih sangat random banget. Iya, terbukti lah pacar aku beda-beda kan mukanya. Iya. Jadi apa sih yang bikin Soraya Rashid tuh memilih seorang pasangan tuh berdasarkan apa? Kalau kita nggak ngomongin fisik ya berarti ya. Jadi Enggak. apa? Berdasarkan nyaman dia. Betul, itu betul banget sih. Bener-bener emang selalu kayak gitu. Kalau fisik tuh kayak nomor sekian lah. Beneran. Penting nyaman. Nyaman. Sempet putus juga dengan seorang public figure ya. Siapa ya? Kayak nggak pernah. Figurnya yang mana public figurnya? Nggak pernah pacar sama artis. Public figurnya yang mana ya? Yang mana ih? Yang gondrong Ajija tahu apa gara-gara dengar barusan ada yang ngomong tadi tuh. Yang gondrong. Temen kamu juga teman kita. Teman kerja juga. Udah jadi temen. Udah jadi teman. Kenapa putus? Iya, ya sempet pacaran berapa lama. Jadi kita spill aja ya namanya ya. Iya, ya gimana udah tahu juga Kita ya. spill aja inisialnya David John ya. Itu bukan inisial. David John. Itu semua orang kayaknya banyak yang sempat Nge-ship. nge-ship ya. Kamu kan sama-sama dua-duanya suka adventure Mas gitu. Jadi banyak yang mengidolakan kalian. Kenapa sih kok akhirnya harus bubar? Sebenarnya nggak ada masalah yang kayak gimana juga, orang berjalanan baik-baik aja. Dia juga cowok yang sangat, dia ini FYI David itu adalah cowok yang paling setia Dari di antara yang lain sebelumnya. Tapi kenapa itu. tuh Mas? Udah setia nih malah. Setia. Ya itu karena setia, jadi membosankan. Boring enggak. Itu ada, boringnya ada itu. Secara psikologisnya mungkin ke situ ya, cuman dari saat itu nggak di situ sih masalahnya, ada hal lain. Ada hal lain. Dari dia yang nggak nyaman sama aku ada yang nggak nyaman sama dia, terus kayak nggak bisa bersatu. Tapi yang- kalau dibahas soal kesetiaan, dia setia. Hal lainnya aku tahu gak sih sebenarnya? Tahu dong. Gimana ya? Hal lainnya tahu. Cuman akhirnya berapa lama waktu itu hubungan? 2 tahun. 2 tahun Mas. Bener? Apa karena udah nggak challenging lagi? Terlalu flat, terlalu Di bawah alam sadarnya pasti ada situasi-situasi yang pada akhirnya udah menjadi sangat hambar ya. Jadi kan rasa vibrasi itu kan biasanya di awal. Ya kan? Lalu kemudian berjalannya waktu ternyata ya enakan jadi temen sepertinya. Itu lebih saling dewasa, menyudahinya pun dengan kedewasaan akhirnya. Berarti udah lewat lah Udah ya move yang gitu. Udah on. move on ya Udah pada Mas? punya pacar Udah nggak ada masing-masing. rasa di hati atau Nggak apa yang ada. tertinggal tuh Udah ada nggak? flat, udah Flat, biasa. bener-bener. Udah flat ya. Tapi kalau sama sekarang udah menjalin hubungan baru lagi ya? Udah Pas lah. saya denger-dengar After ya? David juga udah beberapa. Oh, Sampai yang sekarang. beberapanya nggak bisa ketemu. Berapa. Sepanjang perjalanan itu, nggak ada yang bikin nyaman. Yang sekarang nyaman. Nggak nyampe sekarang. Kita ngomong sampai dari yang setelah David. Nyaman, cuman kan nyaman aja. Nyamannya sebentar. Gimana ya? Gak cocoknya tuh karena mungkin ada perbedaan apa gitu, keyakinan atau apalah. Ini sebenarnya apa sih Mas? Sosok dari Ayah tuh yang dicari tuh selain nyaman tuh apa? Apakah Gak mungkin terlalu ada neko-neko. ada ekspektasi yang terlalu tinggi? Kalau ekspektasi terlalu dia nggak punya? Nggak punya. Kan? Nggak punya ekspektasi. Gak terlalu, karena kalau ekspektasi ke cowok tuh kecewa. Gitu. Ya gak sih? Ekspektasi nggak ada makanya. Dia sebetulnya hanya pada sisi ketika dijalanin dia masih sangat comfort, lalu dia nyaman, ya dia jalanin terus aja. Bener banget lagi. Nanti kalau pada satu titik dia merasa, aduh gue udah mulai ini nih,
ya dia nanti akan bicara, dia terus terang aja dia gitu. Jadi ada jiwa bosannya tuh, memang pembosannya ada dia. Gitu, karena memang kan jiwa dia selalu challenge. Ya, gitu. makanya dari challenge. apa-apa segala sesuatunya suka yang ekstrim-ekstrim termasuk hubungan ya kan. Yes. Apakah karena ada trauma di masa lalu, Mas? Enggak sih. Enggak. Trauma dalam konteks yang bisa merubah, dari dulu memang formatnya gini, kalaupun traumanya itu bukan karena akhirnya membentuk seperti ini ya. Yang membentuk seperti ini memang karakternya memang begini. Nah, kalau trauma lebih kecenderung lebih sekarang ya udah, jadi nggak mau terlalu bucin aja. Itu aja sih lebih ke situnya. Tapi format untuk nyari-nyarinya tetap ada. Kok Mas tahu banget aku sih? Ya udah aku sama Mas aja deh. Gimana? Canda-canda. Iya tuh, aku sama Mas aja. Emang Canda ya. Coba lihat tuh emang bisa-bisanya aku sama Mas aja. Canda. Kan karena saking mengetahui, Gitu. mengayomi. Kan tadi Tuh kan Mas, dengar gak? Mengayomi. Berarti sebenarnya dia butuh sosok yang bisa mengayomi dia. betul, masalahnya kan sosok seseorang kalau diayomi kan juga dia dinamis nih. Nah, pengayomannya pasti harus berubah juga. Kalau enggak dia begitu-begitu aja kan akhirnya juga flat. Makanya sebenarnya Keinginan-keinginan seseorang kan selalu Iya. berkembang. suka diayomi, makanya biasanya pacarannya selalu yang lebih tua. Iya benar. Selalu Iya. lebih umurnya pasti lebih Lebih di atas aku 10 tahun biasanya. 10 tahun tuh. 10 tahun. Nggak ada background story nggak sih Mas sebenarnya? Ada butuh? sebenarnya kalau menurut Nah, aku iya. aku Iya. ya. Trauma itu bukan dari hubungan-hubungan sebelumnya, Iya. tapi lebih ke dari keluarga. gitu Oke. aja. Jadi pasti ada sesuatu kan yang nge-build Ada, kamu tuh ada. membutuhkan itu gitu loh. Secara aku juga maksudnya udah sharing dan ternyata menemukan kayak oh dari sini ternyata dari sini karena Ya, kurang artinya bicara figur. tentang figur. Iya, Iya. figur ayahnya kurang. Jadi aku selalu cari pasangan yang bisa gantiin figur ayah itu gitu. Sekarang aku anak pertama, aku tuh di rumah nggak pernah bisa kayak nangis gitu sama keluarga kan. Jadi ya pokoknya di depan keluarga itu pengennya selalu Tough. tegar, Tegar. tough. Jadi butuhnya tuh laki-laki yang bisa Menjadi ini ya, iya, gitu. Sandaran. sandaran Dan- untuk bisa ngeluarin semua unek-unek. Iya, dan itu aku coba bisa dapetin sama cowok yang mature gitu loh, nggak bisa sama ABG gitu yang seumuran nggak bisa. Apa masih ada ya? Udah nggak? Udah nggak ada. Baru tahun kemarin. Jadi itu sebenarnya yang bikin Ayah tuh menjadi butuh sosok seorang figur ya Figur. Mas ya? Figur. Sebenarnya udah nggak adanya baru tahun kemarin kan, cuman Ada pasti ada background story-nya kan gitu. Kenapa? udah nggak tinggal barengnya tuh udah dari kecil gitu kan, udah jauh aja sama papa gitu. Jadi emang kurang banget sih figur ayahnya, kurang banget. Terus biasanya itu kamu pernah ngomong gak sih sama orang-orang yang maksudnya sama pasangan yang ya dia kan pasti memilih pasangan yang jauh lebih dewasa. Pernah nggak kamu sharing gitu? Pasti ngomong kalau emang ya gue butuh nih sebenarnya sosok yang bisa ya ngomong, yang Iya. bisa ya apa ya menghandle Ayah gitu loh, seorang Ayah. Bilang dong, mereka juga tahu gitu, dan mereka pasti deal with that juga, tahu kok. Dan nggak tahu aku jadinya merasanya aku aneh apa enggak sih gitu, karena pasti beda banget. Di luar aku kelihatan tough, tapi di kalau nggak ada orang-orang tuh beda gitu. Itu pertanyaannya. Aneh nggak sih Mas? Nggak aneh, kan pada dasarnya kehausan terhadap sosok ayah itu memang hanya bisa ditebus dengan munculnya figur baru yang bisa mengisi itu. Hanya saja yang tadi saya bilang bahwa kadang-kadang kan kita berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang dinamis. Nah ini otomatiknya kan tidak mudah ya untuk mengerti langsung terus akhirnya dia bisa tahu gitu. Nah akhirnya yang kadang-kadang seperti ini yang kurang pasnya gitu. Tapi akankah seorang Soraya Rashid menemukan sosok yang diidam-idamkan dalam waktu dekat? Sekarang sih lagi ada hubungan ya, punya pacar. Tapi untuk prospek ke depannya gimana Mas? Apakah ini orang yang bisa menjadi Yang menarik adalah Tambatan hati pertanyaannya, terakhir. yang menarik pertanyaannya. apakah bisa menjadi tambatan Ketika hati terakhir? sekarang ada pasangannya, lalu ditanya apakah akan ada, nah, berarti kan yang sekarang tidak. Gitu jadi kesimpulannya kan. Jadi saya ngelihatnya sih, kalau pertanyaannya seperti itu, jujur yang sekarang juga bagian dari perjalanan nih, bukan bagian dari pelabuhan. Oke, kita ngebahas lagi yang seumuran dan yang tidak seumuran, tapi setelah commercial break berikut ini. Tapi kita dan cinta. Kita dan cinta.
Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Itu. Ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Masih bersama dengan Soraya Rashid. Jangan bikin nangis terus dong, bisa gak? Seri bikin nangis. Mas, jadi mungkin ini tadi kita lanjut pembahasan sedikit ya tadi. Yang mana? Jadi dalam waktu dekat, Tidak ada waktu dekat. oh tidak dalam waktu dekat, maksudnya dalam waktu dekat sama yang ini masih atau enggak? Kalau yang ini, ya itu tadi, ini hanya sebuah perjalanan, Bukan tapi pelabuhan. Gitu. Jadi Ini kayak lagi satu pulau, belum sampai ke berlabuh gitu. iya, Kita karena lagi banyak lewatin. ragunya yang kebaca. Jadi ketika ngejalaninnya banyak ragunya, lalu pertimbangan di kepala juga banyak, sehingga akhirnya memutuskan diam-diam di dalam hati. Putusannya baru dalam hati nih, kayaknya agak ini ya, tapi yaudahlah coba dijalani dulu segitu. Berarti apa yang masih bikin sampai bertahan sampai saat ini? Ya tinggal nyari momentum aja sih. Kan kadang untuk selesai itu harus ada momentum. Atau dibikin momentumnya sebagai percikan untuk akhirnya selesai gitu. Silakan kalau mau dicari momentumnya. Aduh. Iya. Jalanin aja lah kayak air gitu. Jalanin aja ya, let it flow aja. Iya, jalanin. nggak ada harapan apa-apa, ngarep-ngarep Benar. gitu enggak sih. Nah kalau yang ini kira-kira ada momentum apa ya dalam hidupnya ya? Apa tuh? Kita obrolin langsung aja ya sama orangnya, Signorita Esperanza. Mbak Ari, Mbak. Apa kabar? Wah. Aku di mana di bangku? Boleh situ, boleh situ. Di Oke, pangku baiklah. juga boleh. Di bawah juga boleh. Jadi kayak sofa tumpuk ya saya. Tebal apa kabar? Baik. Salah ya kan itu hostnya ya. Kamu mau gantian di sini? Ah, Mau di sini? nggak usah deh, kan tapi belum ini. Boleh juga nih, boleh juga diganti. Oh mancing lu ya, mancing keributan. Signorita Esperanza. Sebenarnya namamu tuh emang ada Esperanzanya? Enggak, senyorita doang. Signorita apa aslinya? Senyorita? Nggak pakai ujung-ujungnya? Nggak ada. Terinspirasi dari telenovela ya? Nggak tahu bapak gue tuh. Nggak pernah nanya? Gaya-gayaan doang. Nggak, emang waktu itu bokap tuh kan pelaut gitu. Jadi pas mak gue lagi bunting di Jakarta, terus bokap nanya anaknya apa nih, pas istilahnya udah dicek cewek gitu. Namanya apa ya? Ya udah simpel aja lah Signorita kan artinya nona gitu. Iya. Tapi kalau jadi di anak bahasa- wedo ini ada gitu. juga sinyo tuh ada juga ya sinyo ya? Kalau Sinyo tuh sinyo di laki-laki Belanda kan? cowok gitu. Cowok, Kalau sinyo. senorita di Latin kan itu Iya. bahasa artinya Iya. nona gitu. Signorita, Iya. oh perempuan-perempuan Latin. Manja kan. Kalau orang kan Latin kan gitar Spanyol, Eka gitar bass betot. Bukan ini perempuan-perempuan Latin, atau perempuan-perempuan batin. Batin aman ya? Kayaknya batin aman deh, kan lihat postur tubuh Eka gini ya Iya. kan. Ini belum tentu ya Mas Iya, ya? iya. Maaf sih, Mas. Iya. Emang batin itu nggak bisa dilihat dari bentuk tubuh dong? Enggak, benar. Oh. Karena ada orang yang dia lagi stres justru makannya banyak. Makannya banyak. Iya. Saya stres nggak stres makan terus. Nah itu, makanya susah ngebedainnya jadi. Bukan lagi, bener. Aduh, sekarang sibuknya apa sayang? Apa aja kamu? Sekarang lagi sibuk siaran, nge-MC, emang ngurangin di TV kan, tahu sendiri kan. TV honornya lama ya. Cari cash keras soalnya. Ini di TV ini enggak kok. Oh, iya. Makanya saya mau ke sini. Itu dia. Saya belum ngomong aja udah langsung ditransfer, alhamdulillah. Transfer doa ya? Iya. Semoga cepat turun ya kan. Jadi kenapa akhirnya beneran gara-gara itu atau bercanda sih kamu? Enggak, emang sebenarnya Memutuskan kayak untuk ngambilnya istilahnya siaran mungkin aja. kan dari tahun 2005 sampai sekarang kan 18 tahun, kayak pengen zen aja gitu. Kalau siaran kan udah jelas waktunya jam 6 pagi Iya. sampai jam 10. Habis itu siaran, kalau lagi mau syuting ambil ya paling bintang tamu aja gitu.
Bukan karena nggak ada tawaran kan? Enggak dong, banyak alhamdulillah. Jangan salah ya netizen, gak usah julid. Tawaran banyak banget. Kemarin tawaran film Suamiku Bersuami Lagi, ya ampun. Lupa. Tapi ngomongin masa rumah tangga, sudah 2 kali berumah tangga. Iya kan, harus kayak iklan dua gitu. 2 aja cukup ya? Cukup lah, Cukup aja cukup. 2. Kalau 1 kayaknya ini ya. Iya, kayaknya kurang menantang kemarin sih gitu. Iya udah, alhamdulillah insya Allah bahagia Amin ya ya kan. Allah. Dan sekarang suami saat ini bernama Robi. Kenalan di mana? Di TV, Iya. Cinlok ceritanya gitu. Cinlok. Mm-mm. Dari di mana di Di syuting apa? pokoknya istilah di salah satu stasiun TV. Jadi kan dia campersnya, terus di situ aku kan talentnya. Nah waktu itu emang apa namanya kayak reality show gitu. Jadi setiap agent gitu host-hostnya kan ada berenam tuh. Iya. Satu kamera gitu. Mungkin udah sering ngamerain gitu. Akhirnya kayak panah asmara. Atau mungkin kayaknya dia belum lasik kali. Nanti kalau lasik gue nggak tahu deh. Jadi dia hati-hati loh. Capers di sini. Udah cukup satu aja. Awalnya tapi kedekatannya gimana? PDKT-nya pasti program itu juga atau gimana? Enggak, emang gue kan dari dasarnya emang sama kru kan selalu deket Ya. gitu kan, emang udah kayak keluarga. Lagian kan emang itu kan sering keluar kota dan lain-lain segala macam. Emang istilahnya kalau lagi capek makan bareng, ya mungkin kayak ngerasa nyaman aja ngobrol-ngobrol kayak gitu. Akhirnya menemukan lah gitu, yang satu jendes, yang satu dudes, ya why not gitu Oh, loh. nah, kenapa kacang Ember. ya kan? Tapi sebelumnya sempat menikah dan bercerai. Pernikahan ini berapa lama? Udah nggak mau nginget-nginget deh kayaknya. Oh dia udah gak mau diinget. Mas bener gak? Oke. Bener gak Mas udah gak mau diinget-inget? Sepertinya yang sekarang lebih membuat dia bahagia. Nah itu dia bener banget. Eh, Masuk transferannya ya. Terima kasih loh. udah ada pesan sponsor ya Mas? Bener. Bahasan aneh-aneh ya Mas. Bener Mas? Yang Iya, ini membuat jadi dia bahagia. sudah seperti nggak mau terlalu masuk ke wilayah di masa lalu gitu. Yang Jadi, lalu sudah biarlah benar. Bener. Karena menurut gue ya udah yang lalu jadi pembelajaran hidup aja gitu. Ngapain sih noleh ke belakang? Karena menurut gue setiap permasalahan pasti akan ada kebahagiaan di depan ya sekarang gue temuin. Gitu. Luar biasa. Berarti banyak banget ya pembelajaran yang udah pernah dilaluin yang bisa diterapin ke sekarang. Mungkin yang kayak dulu mungkin yang sering dilakuin, jangan dilakuin sekarang. Itu mungkin Benar-benar. satu hal yang common juga untuk ayah juga ya, mungkin ya untuk kita semua ya kan dalam berhubungan, dalam berumah tangga. Udah dikaruniai anak. Kalau yang dulu udah 1 sama yang sekarang belum. 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 Itu udah berapa lama? 7 tahun. Belum. Belum. Emang kamu tahan program nunda apa gimana? Nggak, ya kodarullahnya suami lagi ada masalah kesuburan gitu, dan itu memang baru tahu pas kemarin tuh lagi pas 5 tahun pernikahan, jadi kok belum handun gitu. Terus akhirnya ya udah kita ke ini dokter obgyn, cek ternyata ada sesuatu sedikit masalah gitu sama suami. Ya udah kemarin emang harus nyobanya tuh IVF gitu Ya, karena baik, satu dan lain hal harus IVF. Tahun lalu udah memang ya belum berhasil juga, belum dikasih sama Allah gitu, tapi mau next mungkin mau coba lagi, cuman lagi berusaha nikmatin aja dulu gitu. Sempat jadi ini nggak sih mungkin masalah ya kita tahu ya kalau masalah di situ tuh kadang-kadang tentang anak tuh jadi suatu hal yang lumayan. Ya tapi Kamu menghadapi itu seperti apa? ya tadinya mungkin kayak males, jengah kok ngulang-ngulang lagi gitu ya ngomong. Cuman yang jelas istilahnya kan kenapa kita ada sosmed itu kan rumah kita mau kasih apa segala macam. Mungkin lebih gampangnya kayak kemarin pas journey IVF-nya share di situ aja. Oh berarti ada sesuatu hal ya, belum bisa saling kasih support aja. Beruntungnya maksudnya dulu udah dikasih rezeki gitu ya. Jadi ya udah mendingan gedein yang itu dulu aja gitu loh. Jadi semangat ya buat para pejuang garis Pejuang garis dua ya. Karena itu tahu sih pasti rasanya nggak enak banget gitu karena omongan-omongan orang yang kita nggak tahu, kita mungkin diam gitu kan, tapi orang pajak tiba-tiba ih mungkin si ini gini si ini gini kan, mereka nggak tahu ya dalamnya gimana, tapi orang cuma bisa ngomong doang. Tapi ngadepin nggak enaknya omongan netizen lebih nggak enak lagi sama bayarnya mahal. Bener IVF ya kan, IVF ya. IVF mahal Udah gitu gitu loh. juga harus benar-benar dijaga ya. Bener. Kan benar-benar programnya tuh banyak dan emang harus nggak bisa sembarangan, harus banyak bed rest juga, nggak boleh Bed rest capek. sebulan nggak Iya. boleh ngapa-ngapain, jalan dikit aja mau ke toilet, tenang, semuanya tuh pada jagain. Kayak apaan sih, sedangkan gue tuh kan emang nggak bisa diem kan, kadang-kadang suka pengen benerin genteng lah tiba-tiba gitu. Jadi suruh diem tuh kayak Kalau jiwa-jiwa bebas emang nggak bisa hilang makanya ya, beneran Say. Bu. Saking nggak bisa diemnya sampai pernah
punya ide nih melakukan hal yang unik ini, meminta maaf sama suami pakai billboard. Ngapain lu bikin apa? Salah apa? Ya biasalah, namanya yang satu suami kalem, yang satu pecicilan Petakilan, gak bisa ya. diem ya. Ya pasti namanya masalah rumah tangga pasti selalu ada kan. Emang intinya cuman kayak kesalahpahaman aja. Jadi waktu itu bikin salah. Kan kalau misalnya kita mau keluar apa segala macam tetap harus izin kan. Meskipun gue selalu menganggap selangkah dari rumah aku adalah perawan kembali gitu. Tapi gue izin, jadi bilang gini, baby aku mau pergi ya sama anak-anak gitu. Secara emang circle gue tuh kebetulan umurnya di bawah semua yang istilahnya, aduh gue gak enak deh ngomongin umur. Aku tuh umur kan 20 ya, kali 2. Yang lain tuh masih 25 atau mungkin paling ini kan 30-an lah kayak gitu, masih seneng nongkri bilang gitu. Sebab itu nanti pulang jangan malam-malam ya, iya gitu. Pulang jam berapa? Jam 10, oke. Terus jam 10 ditelepon-teleponin, kok gak pulang-pulang? Kan aku bilang jam 10 pagi loh gitu. Jadi kesalahan itu aja loh, kan aku cuma bilang jam 10, salah aku apa? Ya masalah kayak gitu aja, terus ya udah. Emang namanya kita berbuat salah pasti kan harus ngakuin gitu. Pengen bikin sesuatu yang unik deh gitu. Emang marah banget, pada saat itu marah banget? Marah, punggung-punggungan. Terus? Gitu kan gak bisa didiemin kan, Ariel Tatum kayak gitu gak bisa. Simen aku ngambek waktu itu, jadi gue panggil dia tuh Simen. Terus? Gitu ya udah, terus kayak ya ampun nih udah berbagai cara, udah lewat anak gue, bang rayuin dong papa gini segala macam. Enggak, terus bikin apa ya, terus kayak keidean bikin billboard lucu kali ya udah. Terus sama teman-teman radio waktu itu emang ya udah dibantuin lah ceritanya, terus dibawa, terus dia liatin kayak wah si Gondrong akhirnya lulu juga nih gara-gara permintaan maaf gue bikin di billboard. Ya cuman abis dari itu tidak mengulangi kesalahan lagi gitu. Kalau pas dia lagi nggak di luar kota. Kalau dia luar kota ya udah. Tapi itu billboard ngomong-ngomong endorse akhirnya. Karena sempat nggak jadi ya, soalnya mahal. Mahal. Kan gue tanya pakai Mal kan, temen gue kan gue bilang, Mal gue mau bikin billboard berapa ya? Nanya, sehari tuh 70 juta. 70 juta seminggu, gue bilang aduh bisa gope nih, honor gue aja kagak nyampe. Gue bilang dikumpulin apa segala macam. Terus akhirnya ya udah coba tanya-tanya aja dulu, gue bilang 2 jam lah apa segala macam. Terus karena diajak ngobrol, temennya Kemal tuh asik, ya udah dia bilang ya udah gue support lo deh, gue kasih seminggu gitu. Jadi gue nggak bayar sampai Ayu Dewi bilang cocok banget loh, Sultan aja nggak ada yang bikin. Ya iyalah gue bilang gitu. Billboardnya gede Banget, itu tuh ada di Billboard yang gede banget Cibubur, Fatmawati, di PIM tuh yang di Skywalk-nya, di situ billboard yang titik-titiknya ini semua. Seriusan. Kalau sampai nggak dimaafin sih keterlaluan. Bukan juga lagi, ya. iyalah. Usahanya udah luar biasa loh. Mas, sih kalau ngomongin masalah rumah tangganya Sinyo dan suami, Mas Robi ya. Ini sudah menemukan ini nggak nih? Botol udah ketemu sama ininya belum? Tutupnya belum nih? Kalau bicara yang sekarang sih sudah banyak menemukan bahagianya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Banyak happy-nya. Tinggal pelengkapnya saja tadi yang sedang diikhtiarkan kan. Yaitu mengenai anak. Tapi mengenai anak pun sebetulnya ini hanya tunggu momentum juga sebetulnya. Nah momentumnya jangan sampai hilang nih. Karena ikhtiarnya nggak boleh berhenti kan. Oh gitu. Nah kalau ini ikhtiarnya benar-benar sesuai dengan momentumnya tepat sih sebetulnya itu masih bisa ada. Gitu. Sebetulnya harusnya nggak terlalu mahal loh. Maksudnya tidak perlu menempuh seperti itu, sebetulnya bisa. Lewatnya lebih ke pasrah aja. Nanti ke titik pasrah yang sangat pasrah sebetulnya malah nanti dia bisa berhasil. Nah kalau dia berharap, yang muncul adalah kemelekatan baru. Karena keinginannya terlalu kuat. Biasanya pengharapan yang terlalu kuat, itu diuji sama Tuhannya justru nggak dapat. Makanya mendingan sudah, dibiarkan saja, serahkan ke Yang Maha Kuasa, dan itu nanti dia berproses sendiri dengan caranya, dan itu malah jadi lebih baik. Atau mungkin ini salah satu jalannya, karena kebetulan juga Sinyo mengurus anak almarhumah kakak, sampai udah kuliah ya? Udah lulus, alhamdulillah kuliah cum laude di juga UGM. di UGM. Itu kamu dari umur berapa ngurusnya? Jadi kan ada kakak, perempuan kan di keluarga ada 2 gitu ya. Kakak waktu itu meninggal, dia jantungnya bocor. Terus memang waktu itu sebenarnya waktu kakak masih ada, gue sama nyokap tuh yang support lah untuk pendidikannya dan segala macamnya. Jadi pas terakhir kakak
mau kayak kasih sign gitu loh. Dia bilang nanti titip anak-anak gue. Itu pas banget pulang dari rumah, nanti titip anak-anak gue bilang gitu. Terus tiba-tiba dia nangis, nggak taunya dapat kabar dari rumah beliau udah nggak ada. Ya udah semenjak saat itu kayak oh ya udah ini beban tanggung jawab gue gitu, karena memang waktu itu kan istilahnya papanya anak-anak itu ya dari segi finansial kan kurang dan lain-lain, jadi butuh support. Ya udah akhirnya waktu itu gue ngurus 5 anak gue 1, pas udah single parent juga anak kakak gue ada 4 gitu, jadi 5 gue ngurusin gitu. Itu mereka dari SD sampai sekarang kurang lebih udah berapa ya, belasan tahun lah gitu. Hanya lo bilang mungkin satu jalannya memang begitu. Kenapa mungkin sama Allah, sama Tuhan belum dikasih rezeki anak lagi, mungkin karena mungkin ya sih Mas, karena masih ada yang harus dibantu gitu keluarga. Bisa saja, tapi saya tidak melihat tafsirannya ke sana. Karena kan ini sebetulnya udah lama, sudah sangat lama. Bahkan sebelum menikah ya dengan yang sekarang. Iya, betul. Jadi artinya kalau misalnya tafsirannya seperti itu kan mendingan nggak usah nikah dong, kan gitu kan. Jadi kalau saya membacanya memang belum aja ini titiknya, tapi saya lihat ada gitu. Bisa kok. Insya Allah bisa. Berarti suami juga tahu ya keadaannya kalau kamu tuh emang harus bantuin keluarga. Udah. Berarti udah ada obrolan dari awal kan? Dari awal juga gitu. Maksudnya kadang karena udah sendiri lagi gitu kan, balik lagi ke orang tua kan, tadi kan ngontrak dulu kan, terus udah bilang sama suami nanti kalaupun mau ada yang mau nikah sama gue, bokap nyokap bilang kalau udah ketemu jodohnya lagi tolong urusin kita berdua sampai kita nggak ada gitu. Nenek kan waktu itu juga yang ngurusin gue gitu kan, terus nyokap bokap bilang gitu. Jadi gue bilang sama suami kalau lu mau nikah sama gue kan juga gue yang paling inti, kalau lu bisa sayang sama anak gue monggo gitu, udah lewat lah itu, dia bisa sayang sama anak. Terus yang kedua, kalau lu mau nikah sama gue, lo mau nggak mau harus nyampur sama orang tua gue, karena gue masih punya tanggung jawab, udah janji gitu loh, udah janji bahwa gue akan mengurus beliau sampai beliau nggak ada gitu. Ya alhamdulillah sekarang maksudnya bisa mewujudkan keinginan gitu kan, bisa ngurusin, meskipun kan nggak gampang sebenarnya kalau nyatu sama mertua gitu, apalagi kan anak laki gitu ya, tapi emang udah dikasih ini dari depan aja. Sampai gue kadang-kadang mikir butuh juga nih ngurusin 5 anak, kayak pas lagi pulang kerja ngomongin kerjaan apa segala macem, butuh support dan lain-lain. Tapi balik lagi kayak gue ngalah sih, kalaupun misalnya memang lo nggak siap, it's okay, nggak apa-apa. Gue harus kehilangan orang yang mungkin bisa jadi pelengkap hidup gue lagi gitu, barengan sama anak gue gitu. Tapi untungnya luar biasa banget sih sama Allah tuh, benar-benar dikasih dia bisa jadi bapak sambung yang baik banget, yang menurut gue juga sampai sekarang udah sampai kayak mirip gitu. Jadi ya udah nikmatin aja sih kayak gitu. Sampai dicap super bunda, berarti kan anak udah melihat dong perjuangan ibunya ngapain aja, dari kerja, ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus suami. Pernah nggak sih ada hal yang dilakukan sama anak kamu yang nggak nyangka? Ya selain tadi ucapan dari dia bilang ya kalau emang Tuhan belum kasih, kenapa aku harus maksa? Banyak sih, Aca tuh alhamdulillah terlahir dengan sweet gitu. Maksudnya kadang gue tuh kalau misalnya kayak kalau dibilang terlahir dengan sweet kayaknya nggak mungkin ya Mas. Semua itu pasti orang pasti karena didikan dan pasti lingkungannya. Berarti kamu yang berhasil mendidik anak menjadi sesweet itu. Iya, mungkin karena kalau misalnya lagi nge-mall nih, kan tahu sendiri kan, toko-toko mainan kan, udah dengan segala rayuan-rayuannya, tapi udah bilang kalau tiap mau ke mall, abang bunda lagi belum gajian, honor bunda belum turun. Jadi kalau abang misalnya nanti mau ke toko mainan, abang cukup nikmatin aja. Oke, dia janji beneran, dia ngelihat nggak yang kokosehan kayak anak lain. Aku mau robot itu nggak pernah kayak gitu. Terus kayak misalnya kayak kokosen nggak gitu. Kan biasanya coba boleh kayak gitu. Karena gue ngeliat anak temen gue gitu kan, toko mainan bilang gitu. Lucu kalau dia kan, kalau gue kan nggak lucu kalau dia. Aku mau robot yang gitu, kayak gitu-gitu. Kalau anak lo? Kalau anak gue enggak. Jadi pas dia kan bilang lagi ngeliat tuh, bilang ini robot ini lucu banget ya. Ya nanti pas gajian ya, lucu banget nih. Sumpah udah lihat-lihat aja kayak gitu udah. Gitu. Dia nggak ada komen apa-apa. Pokoknya emang udah janji. Jadi kasarnya dia juga mengerti kondisi keuangan ibunya kayak gimana, kayak gitu. Terus kalau misalnya pulang nih, mampir drive-thru gitu fast food, kan suka ada mainannya. Pulang bawain, sorry aku nggak bawa apa-apa, aku juga belum bisa beliin kamu mainan. Dikasih mainan dari Happy Meal kayak gitunya aja. Terima kasih banyak. Ini terima kasih. Iya, terus peluk gue, jadi kayak
Aduh, gue tuh kerasa capeknya, lagi belum punya Hilang. uangnya apa segala macam hilang bener gitu loh. Sampai sekarang pun juga orang-orang tuh ya udah makin gede juga makin sweet banget. Jadi ya bersyukur banget sih, maksudnya dikasih rezeki, masya Allah lah gitu. Tapi kan nih, kan berarti dia tahu dong kamu harus ngurus ponakan-ponakan juga. Ada nggak sih pernah dia ngomong kayak, Bunda kok ngurusin yang lain-lain sih gitu? Oh enggak sih, jadi Pernah emang nggak sih ada ucapan kita nggak ada yang tahu kan mungkin siapa tahu dia ngelihat ibundanya Oh, terlalu enggak. sibuk sama yang lain. jadi udah paham dari dulu pun juga pas ngurus anak-anak karena udah beranjak dewasa aku bilang aku bantu cari kerja, aku kerja juga kan bantu buat di rumah gitu, buat ayah tua, mama tua kan maksudnya kakek neneknya, terus juga buat kalian. Jadi istilahnya kita kayak saling support, aku support buat itu, buat sekolah kalian, nah mereka juga support pas aku lagi kerja, bantu ngejagain, bantu ngurusin, jadi emang udah paham lah tahu gitu. Dan dia malah seneng banyak kakak-kakaknya gitu yang bareng sama dia gitu. Gimana Mas Ferry? Ketawa mulu deh dari tadi deh, dibayar ketawa doang enak banget deh dia deh, heran deh gue. Dari Mas Ferry nih, melihat dari anaknya, benarkah seperti itu? Ya kan sebetulnya udah terbiasa situasinya, sudah dari kecil sudah begitu, dan memang tidak ada prasangka yang terbentuk sebetulnya dari sang anak. Maksudnya prasangka buruk atau gimana nggak terbentuk karena memang udah dibiasakan. Udah gitu memang betul yang tadi Tias bilang, memang sepertinya ibunya cukup bisa mengarahkan dengan tepat sehingga tidak ada situasi-situasi seperti itu. Ya saya tidak terlalu bisa berkata terlalu banyak karena memang saat ini dia lagi bahagia sama keluarga kecilnya ini. Gitu. Ya kan? Aduh, seneng Nah banget ini, Besar tahu orang kita namain keluarga kita The Bundars. oh gitu ya. Masa kecil sih gede. Jadi ini menurut saya hal-hal yang kayak gini kan kalau bisa memang jangan sampai hilang kan, gitu. Situasinya dipertahankan. Apalagi kalau nanti mudah-mudahan kita doain supaya dapat lagi buah hati satu lagi amin, kan. ya Allah, amin, ya Jadi Allah, pelengkap ya Allah, tuh amin. ya kan. Biar Amin, makin amin, lengkap. amin. Nah, ini juga nih penonton kita juga jangan hilang ya, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Dan cinta. Kita kembali lagi di Kita dan Cinta. Ayah, mendengar tadi cerita Yasinyo suami bahagia ya Mas ya? Lagi Bahagia. Nggak pengen buru-buru, Pengen, cuman nggak harus buru-buru. jadi masih sabar menunggu. Iya Betul. lah. Ya betul, Jangan, betul. benar. Lebih baik gagal pacaran daripada gagal nikah. Betul. Repot. Pengennya sih nikahnya sekali aja gitu. seumur hidup. Cuman ya nggak apa-apa. Sekali di Jakarta seperti Boleh sekali di Jakarta, di Bali, enak ya. Ya provinsi punya. Seru juga tuh. Sinyo, terus tapi kalau misalnya sekarang nih ngomongin anak lagi ya, selalu dapet support nggak sih? Kan kamu lagi usaha nih untuk punya anak lagi, berarti punya adik Iya. buat anakmu. Pernah nggak sih ada ucapan-ucapan dia selain yang tadi yang kayak menguatkan kamu gitu loh, kayak untuk kamu lebih relax, lebih santai, lebih ikhlas sama suami? Iya, apa ya, maksudnya mungkin Ada momen-momen saat kamu tuh lagi, lagi ngoyo banget nih, lagi pengen, kapan sih kok gue Enggak, nggak dikasih kasih? udah lewat itu. udah lewat bener. Iya, maksud aku pasti ada momen seperti itu. Ada nggak support dari anak yang bikin kamu kayak, Enggak sih, cuman yang jelas kadang kayak misalnya, abang masih pengen punya adik nggak? Pengen dong. Terus gimana caranya, kata abang. gimana caranya? Iya, terus bilang, terus Kamu gimana ngasih caranya caranya dong? Terus enggak, aku bilang beli adonan ke pasar. Enggak, tapi dia bilang ya aku ya paling minta sama Allah aja, ya udah mungkin mintanya makin dikencengin lagi gitu. Ya udahlah sama-sama minta ya kita gitu. Makanya aku suka bilang kalau misalnya pas dia lagi, abang belum sholat ini, cepetan sholat. Nah, katanya pengen punya adik. Kalau abangnya males kayak gitu aja juga nanti malah Allahnya juga males abangnya kayak gitu. Paling saling support kayak gitu aja sih. Proses terberat deh
sampai saat ini yang kamu jalanin dalam untuk mendapatkan anak? Ya itu sih kemarin Selain IVF. pas lagi IVF itu sih emang bener-bener berat IVF banget. ya? Karena sebelumnya tuh udah kan berapa kali ikhtiar tuh ya, suami udah ganti dokter emang harus ini ya gitu, minum obat 3 bulan terus masih belum berhasil, terus ke dokter apalagi lah udah macem-macem, terus kan emang harus mini surgery dulu kan untuk ngambil si sperma gitu. Jadi emang itu paling berat banget sih, berat semuanya tuh benar-benar harus mental, terus fisik dan lain-lainnya harus benar-benar dipersiapin gitu. Itu sih paling berat banget, tapi maksudnya ya balik lagi memang segala sesuatunya tuh pasti kan bakal dikasih di waktu yang tepat, bukan yang cepat. Mungkin memang gue tuh masih belum bisa yang tadi Mas Ferry bilang, pasrahnya tuh belum ada gitu. Jadi gue nganggap kayak bisa nih, karena waktu itu pas lagi program harusnya tuh kayak embrio transfernya kurang lebih masih 4 hari lagi, terus tiba-tiba lagi di jalan waktunya kontrol, dokter bilang kita hari ini embrio transfer ya. Alhamdulillah nih, jadi kayak sama Allah kayak dikasih sign ya gitu, jadi kayak Bismillah yuk bisa yuk gitu. Jadi harapannya tuh udah tinggi banget. Tahu-tahu pas lagi udah beta HCG kan dites gitu, harusnya kan nunggu tuh ada poin-poinnya, nah poinnya juga bagus, terus tiba-tiba tahu-tahu keluar flag, terus kok haid, terus si profesornya bilang gini sebelum tindakan gitu, jadi bilang gini, kuasa saya cuma sampai embrio transfer, setelah itu Allah yang berkuasa semuanya gitu. Jadi pas aku telepon ke dokter, dok kok aku haid ya nggak usah kecewa ya udah qadarullah belum berhasil gitu aja. Gua sampai ngurung diri 2 minggu nggak mau siaran, nggak mau ngapa-ngapain, sampai mantap bengkak banget gitu di telepon anak-anak. Ya kan anak-anak juga tahu kan gue tuh tipikalnya emang nggak bisa diem gitu, yang selalu rame. Kalau tiap acara ini keluar aja nggak mau sama sekali, nangis aja terus gitu. Teleponan sama mertua juga kayak mama bilang gini kayak, maaf ya Robi belum bisa kasih kamu anak gitu. Terus gue tambah nangis, jadi kayak mama nggak boleh bilang gitu. Aku tuh udah ketemu Robi aja, masya Allah udah anugerah banget yang bagus banget buat aku gitu. Jadi mama tinggal doain aja, gak usah dengerin omongan orang kayak gimana gitu. Mungkin kan kalau Robi kan dari adiknya udah ada 2 gitu kan, jadi dia kayak nanti sabar ya, kalau Allah kasih ya mudah-mudahan bisa dapet gitu. Dapat kok. Dapat tuh. Amin. Dapet, Yang Mas. penting adalah Apa sekarang kuantitasnya harus dibanyakin, tapi tanpa berharap. Jadi anggap aja itu semacam sebuah ibadah saja. Nah kan masalahnya beberapa kali yang terbaca adalah itu kayak diharapin gitu. Misalnya setelah melakukan jadi nih. Jadi gak pasang CCTV di kamar gue deh. gitu. Enggak, tapi bener Mas Ferry, bener banget ya. Selalu kayak gimana namanya orang kan istilahnya Tapi ala bawah sadar kali ya sebenarnya. iya kayak Betul. gak sengaja, misalnya malam Jumat Bismillah ya, terus baca-baca doanya apa segala macem kayak gitu. Jadi once misalnya lagi telat seminggu 2 minggu, kayak suami tuh kayak coba deh cek, jadi kayak gitu-gitu terus. Ya mungkin karena emang harapannya masih banyak banget gitu. Bisa karena tidak ada hal yang berkaitan dengan kemandulan di situ. Dia hanya cuman soal jumlah. Saya melihat sebetulnya masih cukup subur. Cuman karena kurang banyak sehingga itu dorongannya tidak terlalu banyak gitu. Maksimal. Apa mungkin agak berliku-liku kali masuk ke dalam Enggak. Bisa jadi kayaknya ya. Soalnya kayak masuk ke Dufan gitu ya. Harus lewat wahana mana dulu gitu. Nanti kalau kurang dorongan aku pakai pompa air deh. Siapa tahu agak berliku. Jadi gue Kurang dorong. Enggak, kalau jumlahnya banyak kan probabilitasnya makin besar. Iya, benar, kemungkinannya Gitu, makin gede. Tapi dari makan tuh bisa nggak sih, dari ini gaya hidup apa segala macam bisa nggak sih di Apa? gaya hidup? Kalau Oh. kurang tuh maksudnya dengan asupan apa bisa nggak jadi bertambah? Sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa Bisa sih, ya? ada juga. Cuman saya ngelihat dari suami juga ada beberapa yang berkaitan dengan pikiran. Dia ada beberapa yang entah itu semacam beban dalam kehidupan atau apa, tapi dia coba untuk tekan di dalam dirinya. Nah, relaksasinya agak berkurang tuh. Nah, itu yang harus mulai dia rileks. Jadi kurang santai. Kurang santai. Sebenarnya emang kalau beban itu ada pas dia kawin sama saya. Jadi makanya dia tuh nggak santai. Bebannya siapa? Kamu bebannya. Gue. Ya ampun, udah doain ya, kita doain mudah-mudahan Ya, amin, lancar. amin, ya Allah, amin. Berarti udah relax, mungkin harus ini kali ya, harus mungkin pernah nggak mencoba-coba kayak pergi berdua? Sering masih suka Yang kayak apa gitu namanya, juga. trip-trip honeymoon. Sering, honeymoon itu gitu. sering. Sering? Tapi pengharapannya tetap di bawah. Nah, Iya, itu jadi bener. belum relax Iya. gitu ya. Susah belum- banget. nggak bener pasrah loh, Mas itu. Fer, bener loh, gue kayak
aduh ini kita santai yuk baby, misalnya mau kemana, mau ke Bali, mau keluar lagi, mau kemana gitu. Tapi emang selalu dibawa Iya, gitu. nyangkut. Dan karena apa ya, kadang-kadang tuh mungkin kayak omongan orang tuh, misalnya dari kantor, nanti pulang misalnya kayak waktu itu kan hijab, pulang dari Jepang nanti bawa adik ya kayak Iya. gitu kan, pulang dari Bali ntar Bikin kayak pressure ya, jadi bikin bikin pressure. pressure. Jadi emang nggak bisa ngilangin pikiran Iya. kayak gitu secara otomatis aja. Betul. Nah, Ya, itu. makanya kalau pergi nggak usah post-post dulu. Pergi satu kali yang nggak usah post-post, jadi orang nggak ada komen-komen. Tapi kan keluarga tahu. Tapi kan lu tahu, kalau gue kan emang dekati ria, jauhi riba gitu. Emang harus diposting-posting biar musuh-musuh kita makin keki Iya, gitu loh. iya, tapi kalau nggak setelah itu aja lo postnya. Iya juga ya. Iya kan, jadi maksudnya biar lo lebih relax, suami juga lebih relax, jadi bisa lebih santai. Habis kayak salah, syuting-syuting mulu gak pernah jalan-jalan, giliran jalan-jalan mulu. Julid juga ya kan, emang Ya, netizen tuh nah itu susah kayak ya. gitu kan jadi pikiran, Iya, tapi kita bener. mikirin omongan orang. Tapi maksudnya gue setiap misalnya ada yang DM, Teteh mudah-mudahan pulang dari banyak banget ya itu istilahnya. Doa ya, Jadi kita doa aminin gue ya, kayak kita aminin. amin. Sampai waktu itu pas lagi ngeliat Gunung Fuji kan bilang, lu udah doa belum? Katanya kalau misalnya Gunung Fuji pas lagi ketutupan terus Iya. tiba-tiba ngeliat, insya Allah harapan lu terkabul gitu. Gue kayak, ya Allah maaf ya, emang aku berlebihan apa gimana gitu. Tetap berdoa aja gitu loh. Tapi lo tau nggak harus pakai bahasa Jepang? Kemarin itu gua udah pakai translator. Nggak bisa, harus lo yang ngomong bahasa Harus Jepang. gua yang ngomong. Kan lo lagi di Gunung Fuji. Oh di Gunung salah, kita pakai bahasa Jepang. Gue cuma tau arisaimasu. Sumimasen. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Aduh, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya setelah commercial break berikut ini. Tetap di Kita dan Cinta. dan cinta. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, di segmen ini kita ngotot kejujuran. Kalau lolos tesnya dapat duit berapa ya? Dapat anak. Amin ya Allah. Gak apa-apa deh, bener dah. Amin. Jadi aku bakal ngasih pertanyaan nih buat Singa sama buat Ayah. Jadi tinggal jawab aja, benar atau salah. Nah, nanti jawabannya berbarengan tuh sama Oke. Ferry tulis. Kira-kira sinkron gak nih? Berarti yang benar yang mana? Yang jujur yang Siap, mana? baiklah. Oke? Kita langsung aja pertanyaan pertama untuk Sinyo. Benar atau salah? Sinyorita sarapan harus nasi padang. Harus jawab sekarang. Ya benar atau salah? Salah lah. Salah. Benar. Oh bener sih. Bener. Emang lu ngurusin catering gue? Mas Ferry? Kok tahu banget deh. Ntar dulu, maksudnya apa-apa. bener tuh gini. Kan kita bicara tentang keinginan ya. Kalau misalnya bicara tentang keinginan, sebetulnya kalau dibolehin, maunya begitu. Kok tahu sih dia? Cuman karena tidak dibolehin, karena takut kan nanti efeknya juga ke lemak dan Kolesterol, lain-lain ya. Betul. Dan kesehatan, jadinya itu dicoret tuh. Yaudah deh nggak apa-apa gitu. Jadi ada, sebetulnya kalau ngikutin keinginan, itu maunya Benar. gitu. Tapi nggak sepenuhnya benar Mas Ferry bilang tadi soal lemak. Karena kantin warung Padang di kantor gue bukanya jam 10. Ya kan? Jadi kalau pagi Nanti lagi nunggu makan lama. tuh ya. Iya benar. Kalau pagi makan nasi uduk ya? Iya. Ah. Malah harusnya yang benar gue makan nasi tumpeng tuh. Yang 4 lantai. Aduh, jadi lapar. Benar atau salah? Sinyorita pernah dilabrak pacar gebetan. Lah gebetan lo udah punya pacar, ngapain lo gebet? Siapa yang ngegebet nih, salah beritanya nih. Nah. Kalau dilabrak sama pacar temen pernah. Kalau hampir ditanya-tanya sama pacar gebetan, iya gitu. Jadi benar atau salah? Ya salah dong. Salah. Salah, bener. Kayaknya enggak deh. Kayaknya peristiwa-peristiwa kayak gitu Gak mungkin. Nggak bukan mungkin. Bukan singkat. Enggak terlihat ada. Bukan. Ya mau ngelabrak juga mundur duluan.
Gue labrak tadi tabrak sama dia, gubrak jatuh lagi semua ya kan. Tapi dilabrak bener sama pacarnya temen dulu. Pernah? Iya. Kenapa lo ajak temannya ngapain lo? Apaan? Enggak, lo ajak temannya bandel. Orang gue diajak makan ya gue ayo aja. Masa nolak rezeki ya kan? Oh Ya berarti bukan udah. pacarnya beta, Bukan. pacarnya teman. Mm-mm. Jadi lo punya teman, diajak makan, Iya. pacarnya marah. Iya gara-gara gue nggak bilang. Lo ngapa-ngapain? Emang mau ada usaha aja sebenarnya. Aduh, kita lanjut ke Ayah ya. Benar atau salah? Ayah pengen coba main film horor dan peran menjadi hantu. Emang belum pernah? Udah pernah, berarti jawabnya apa? Benar apa salah nih? Salah. Salah, karena... Ajija, kamu yang aku hantui nanti habis ini. Salah, ya. karena udah pernah. Udah pernah? Tapi gue jawabnya benar. Iya, gimana maksudnya? Jadi maksudnya gimana tuh? Iya salah, benar kan aku jawab salah. Enggak. Iya sih. Maksudnya jawabnya Samaan. ini, sama. Oh, harus sama. Jadi maksudnya itu kan pertanyaannya apa tadi? Mau jadi peran jadi hantu. Anya pengen coba main film horor dan pernah jadi hantu, ya kan? Ayah, kalau Anya Dwinov. Itu Anya tuh, lihat tuh. Ajija. Anya tuh. Gitak ya. Enggak baca dong itu, Tias mau Anya ke Ayah gitu. Kurang Tanya, itu tanya. Itu tanya. Jujur. Enggak, jadi udah pernah kan? Udah pernah. Udah pernah pernah. main film horor tapi nggak jadi hantu gitu. Jadi gimana tuh? Loh, berarti Oh, berarti bener kan? kamu pengen nggak tapi Bener. jadi hantunya? Pengen. Oh bener Ya berarti bener. dong. Oh iya benar. Iya kan? Oke, kamu Maks- nggak jadi aku hantui. karena gini, keinginan mau jadi hantu tuh ada gitu. Perannya kan Pengen bisa jadi perannya, lebih sentris karakternya. tuh kalau jadi hantu kan, Iya. gitu. Dia nggak paham sama pertanyaannya, jadi namanya Soraya Rancu nih. Bukan Soraya Rancu. Kita Ya lanjut. udah, lu jadi hantu, gue jadi pohonnya deh ya. Oh iya, pertanyaan berikutnya. Benar atau salah? Suka iri kalau lihat teman-temannya menikah. Lumayan, benar. Sumpah. Salah loh. Aku iri loh. Kalau saya lihat sih biasa aja sih. Tapi Maksudnya, aku dalam arti ini kan kalau iri tuh iri banget Pengen gitu. banget gitu Pengen ya. banget. Enggak, cuman biasa aja Cuman gitu. kayak kapan gue Iya, nikah iya, ya? gitu aja. lebih ke situ, bukan yang kayak wah aku harus nikah habis ini gitu, enggak sih. Cuman iri ya, iri biasa lah. Ya kayak ya kapan ya gue. Kayak gitu. lempar bunga itu aku selalu dapet. Handbooknya. Masa? Dan kan paling Sumpah. depan berarti. Kamu harus kasih ke aku sih. Gak usah dilempar, langsung aja ayah. Udah juga berapa tahu. kali itu handbooknya? 2 kali. Kok enggak? Gue waktu itu 2 kali loh, akhirnya nikah lagi alhamdulillah. Yang pas lagi di kawinan AA Raffi berputar sama bencong lagi. Gue bilang kalau lu gak bisa nikah di negara gue. Gue gak rebut. Akhirnya habis itu nikah gitu. Aku belum nih. Padahal udah dapat tapi belum nikah ya. Berarti mungkin Belum ada, nanti. Mas mungkin kalau Mas Ferry bisa ada spesifik jubah bunga yang harus diambil Harus sama berarti yang ayah. ketiga nih kan Matias, abis itu nikah. Enggak kan kemarin kan handbooknya doang. Mungkin papan bunga nanti lu pegang. Agak berat ya. Aduh, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Kita dan Cinta. Apa gitu? dan cinta. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Dan cinta. Yeay, kita kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah ini udah segmen terakhir. Mau buru-buru pulang ya? Enggak mau buru-buru minta honor. Oh, kirain mau Oke, ini. Sya. Nah, kirain mau ini, mau berbuat, Ya mau Allah. bikin. Nantilah gampang kan katanya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ngoyo, santai aja. Tapi tiba-tiba sampai rumah, ayo. Enggak, katanya momentumnya harus yang pas. Iya. Nanti mungkin kayaknya pas kalau dia lagi nyuci toren deh. Itu pas banget. Itu pas banget. Lo mau ngapain sih orang diajak-ajak begitu ya ampun. Kita kasih kesimpulan dah dari Mas Ferry untuk Ayah dan Sinyorita. Oke, kita pertama ke Soraya dulu. Iya. Soraya ini kan hidupnya luar biasa nih. Apa? Karena masih muda juga, lalu kemudian jiwanya jiwa menantangnya luar biasa. Sebetulnya ada beberapa yang justru sebagusnya itu dikonversikan energinya untuk melakukan semacam
bisnis sebetulnya. Karena dia ada hal yang bisa dia lakukan untuk itu. Karena challenge-nya banyak, kemudian challenge-nya juga nggak berhenti-berhenti, itu energinya daripada challenge-nya dibuang ke sesuatu yang tidak menghasilkan, coba dilakukan untuk challenge sesuatu yang itu bisa menghasilkan dalam konteks bisnis. Dan itu peluangnya ada. Karena dia, kalau kita pakai dirinya itu kan angkanya 9. 9 itu kan sebetulnya lumayan bagus untuk melakukan bisnis, lalu usaha. Nah, gimana caranya waktu yang harusnya itu bisa digunakan untuk melakukan bisnis itu tidak disia-siakan gitu aja lewat. Itu dalam konteks ke depan bicara bisnis. Kalau bicara tentang cinta, yang pasti memang belum ada yang akan jadi pelabuhan terakhir di waktu yang dekat ini. Nah, memang ada garis kalau tidak hati-hati bisa mengalami situasi yang tidak sesuai harapan nih. Karena ada garis bisa 2 kali nih. Apa tuh? 2 kali nih menikahnya. Gitu. Jadi itu harus hati-hati banget tuh. Gitu. Kita harus ada garisnya cuma belum tentu. Iya, kita doain jangan sampai. Kita doain jangan sampai. Jangan sampai 26. Nggak salah. Udah aman dong. Banyak doyan. Senyorita, gimana Mas? Kalau senyorita sekarang yang terbaik memang memasrahkan semuanya. Karena kebahagiaan sudah dimiliki dan mampu menciptakan itu dengan cara yang terbaiknya. Dapat suami yang baik, kemudian juga sinerginya dapat, frekuensinya juga dapat. Tinggal gimana caranya ini konstan tapi berkembang. Gitu. Maksudnya konstan berkembang adalah sudah pada posisi yang ini sudah oke, lalu mulai nih memikirkan hal-hal yang lebih ke depan, apakah yang bisa dilakukan, apakah cuman entertainment atau lagi-lagi soal bisnis. Nah itu yang harus mulai dilakukan. Dan saya yakin itu sebetulnya sudah dirintis lah. Karena ke depan ini masih banyak nih yang harus dibiayai ya. Masih panjang perjalanannya. Dan rezekinya juga masih bagus. Amin, amin, amin ya Allah. Semoga amin, amin, ya Allah. harapannya soal anak juga bisa terjadi kalau lagi-lagi kepasrahannya sudah sempurna tuh. Amin, amin. Total gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih semua. Soraya udah datang di Kita dan Cinta. Kita doain pokoknya ya pastinya Senyorita segera menemukan pasrahannya, biar segala sesuatunya bisa tercapai dalam waktu dekat. Amin, amin, amin. Ayah juga pasrah dengan kisah cinta, mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya. Amin, amin. Thank you sebagai so teman much. juga doain apapun yang terbaik buat Ayah. Oke, terima kasih. Tapi sebelum itu kayaknya kita sudah Ayah nyanyi ya. Ayo, boleh Ayah nyanyi ya, biar kita agak goyang-goyang nyanyi sedikit gitu kan. Oke, silakan Ayah. Terus kita Berdiri Kita dan dong. Cinta. Thank you. Kau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh. Mengapa kau menyusuinya kehidupanku yang kelam, dan hampir tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Tunjukkan arah mana yang kini harus kutempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku coba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi dan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita.